Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia dan kita mau meninggikan Dia. Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami undang Kau boleh hadir di tempat ini, menjamah dan melawat setiap kami. Karena kami percaya ketika Engkau hadir maka kuasa-Mu akan bekerja dengan luar biasa. Hadirlah tempat ini, jamah dan lawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Bahkan sangat baik dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Menyertai hidupku selama ini, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Tuhan, sungguh ku berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sungguh ku bersyukur. Kau
seperti pelangi. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Shikarabaya koraka shikala bala bala bala. Shikarabaya koraka shikala bala 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 bala. Shibereko shikeberaka shikala baya koraka shikala bala bala. Shikarabaya koraka shikala bala bala bala. Shikarabaya koraka shikala bala 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 bala. Shikarabaya koraka shikala bala 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 bala. Shikaraba pa 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 pa. Shikaraba pa 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 pa. Shikarabaya koraka shikala bala 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 bala. Shikarabaya koraka shikala bala 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 bala. Shikarabaya koraka shikala bala 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 bala. Shikaraba pa 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 pa. Semua karena-Mu Tuhan, semua karena-Mu Tuhan, karena Engkau baik, akan sangat baik dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kau sangat baik Tuhan. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Semua karena-Mu hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehari hujan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ada hari ini. Semua karena Engkau. Amin. Karena Engkau Tuhan yang baik. Amin. Dan bahkan sangat baik dalam Amin, kehidupan Tuhan. setiap kami. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang seperti-Mu Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji-Mu. Kami meninggikan Engkau. Dan kami memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Sebab Kau Allah yang layak terima pujian dari setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amin. Shalom. Oh. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita pujikan masuk gerbangnya. Gerbangnya Bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, membesarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Masuk gerbangnya bersyukur, Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganku, naikkan pujian. pujinya tiuplah sang
kekekalan, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Bunyinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tidak ada Allah yang seperti Dia. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Karena Dia telah mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada dalam bergerak. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku.
Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Dia baik, Dia baik, Dia baik. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Dia baik. Dan sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan roh-Ku. Lamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu,
kuasa dari tatamu membangkitkan rohmu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tatamu membangkitkan rohmu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Sampai Tuhanku selamanya Kau Tuhan dalam kehidupan yang kami. terutama di Amin Tuhan. tak Tidak akan lepaskan ku pengharapan lepaskan kami hanya kepadamu pengharapan Yesus. di Haleluya. dalam-Mu. Katakan selamanya Kau Tuhanku. Kau berhidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sikarapaya koraka Yang terutama Haleluya. di Sikarapaya kecebele bersikalama-lama. tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu.
Kami bangga pada hanya Kau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Seumur hidup kami hanya mau menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya Tuhan. Sikarapaya keraka sikala bala 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 bala. Sibereko sikibiraka sikala bala 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 bala. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Katakan selamanya Kau Tuhanku, selamanya Kau Tuhanku yang hidupku, tak pengharapan di dalam-Mu. selamanya Kau Tuhanku, Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kita angkat pujian ini saudaraku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan. Amin Yesus. Pengharapan Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Dan kami tidak akan pernah Tuhan melepaskan Engkau. Ada banyak tantangan bagi kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Di tempat pelayanan kami masing-masing. Tapi Tuhan menjadi satu Tuhan. Keputusan kami di dalam kami melayani-Mu. Biar Yesus menjadi yang terutama di dalam kehidupan kami. Boleh ada banyak tantangan, persoalan Tuhan. Tapi kami percaya ketika Yesus menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau akan mampukan kami hamba-hamba-Mu. Kau akan tolong, Kau akan bela kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar Kau terus Tuhan pegang tangan kami. Dan kami juga tidak akan pernah melepaskan-Mu ya Tuhan. Terima
kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami di dalam memuji Tuhan. Pemain musik semua Tuhan Kau berkati, juga kami hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh kembali meneguhkan kami hamba-hamba Tuhan. Untuk kami tetap Tuhan berjalan, melangkah maju ya Tuhan. Melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami hamba-hamba-Mu semua hati seorang murid. Meski kami sudah banyak mengajar jemaat, tetapi biarlah pada siang hari ini beri kami hati seorang murid. Di mana kami mau buka hati dan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Saya berterima kasih ya untuk pengurus wilayah yang sudah memberikan kesempatan pagi hari ini untuk saya melayani Tuhan. Bapak, Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu fokus pada panggilan. Ini dari dulu kita sudah dengar tema ini ya. Apalagi kita masih muda, semangat harus fokus pada panggilan. Tetapi tidak ada salahnya pada saat ini, karena apapun yang kita sampaikan, lebih baik seperti saya bilang, Pak, aku nyampaikan sesuai dengan apa yang aku alami. Ya, saudara, kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73, kita mulai baca dulu di ayat yang ke-1. Begini bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yaitu fokus pada panggilan. Saudara, kata fokus ya, kalau dalam pengertian sehari-hari, pengertian umum adalah memusatkan perhatian, pikiran dan energi kita pada satu tujuan, ya, pada satu tujuan yaitu panggilan. Saudara, jadi fokus itu memusatkan perhatian, pikiran dan energi kita pada satu tujuan utama yaitu panggilan. Kenapa saya katakan panggilan sebagai tujuan utama? Karena kita dipanggil untuk melayani sesuai dengan tekad kita ketika kita masih muda melayani Tuhan. Jadi tujuan kita utama adalah melayani Tuhan. Jadi fokus kita memusatkan pikiran. Saudara, tadi kita sudah baca di dalam Mazmur pasal yang ke-73, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudaraku yang kekasih, kalau tadi saya merasakan pujian kita, pengagungan semuanya Allah itu baik, tertuju kepada Tuhan. Pujian yang mengagungkan Tuhan. Saudara, itu juga yang dikatakan oleh Asaf. Ya, itu yang dikatakan oleh Asaf bahwa Allah itu baik kepada orang yang tulus hatinya. Saudara tahu Asaf, dia seorang yang ada di dalam rumah Tuhan, garis terdepan dalam pelayanan. Ya, dia seorang pemimpin paduan suara, seorang yang pemuji yang ditunjuk oleh Daud. Bahkan dia seorang pemain musik. Dia ada di dalam garis terdepan dalam pelayanan. Saudara, pengalaman ini merupakan satu keadaan dari Asaf. Sehingga dia lampiaskan, dia katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan baik. Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat tentang kenyataan apa yang sedang atau yang kita alami atau yang pernah kita alami. Sesungguhnya bisakah kita berkata bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan yang tidak baik saja? Bisakah kita berkata Tuhan itu baik? Kalau Asaf, dia katakan ayat pertama,
Tetapi kalau kita lihat tema firman Tuhan, tema dari perikop ini adalah pergumulan dan pengharapan. Tidak semua orang bisa berkata Tuhan baik. Kalau mungkin kita dalam keadaan diberkati, kita dalam keadaan senang, happy, kita bisa memuji Tuhan dengan keadaan baik. Tidak semua orang bisa berkata Tuhan baik dalam kondisi yang sangat tertekan, dalam kondisi pergumulan, dalam kondisi keadaan yang tidak baik-baik saja. Tidak semua mungkin berkurang ya pujiannya, tetapi bisa jadi sama sekali tidak bisa untuk memuji Tuhan. Kita akan melihat itu yang dialami oleh Asaf ya. Kenapa Asaf mengalami keadaan? Karena tekanan yang luar biasa. Kita buka di ayat yang ke-13 ya, dari Mazmur 73, kita baca ayat yang ke-13. Dikatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Kalau lihat ayat 1, Tuhan baik. Tapi ayat 13 dikatakan sama sekali aku sia-sia mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tak bersalah. Kok bisa ya? Saya katakan tadi, karena ketika orang dalam pergumulan itu bisa berubah. Ketika orang dalam tekanan bisa berubah. Sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tak bersalah. Itu kata Asaf. Padahal Asaf seorang yang dekat dengan Tuhan. Asaf seorang yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Sekali waktu dia bisa memuji Tuhan, tapi dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda bersalah. Nah itulah yang sering dialami atau yang terjadi. Saudara, keadaan yang sangat sulit membuat orang bisa berubah. Ya, kita mungkin pernah menyaksikan sendiri atau kita melihat jemaat yang kita layani bisa berubah iman kesetiaannya kepada Tuhan. Bisa itu terjadi karena keadaan. Karena kalau anak muda mungkin karena jodoh, tapi ketika orang masuk di dalam rumah tangga bisa jadi karena kebutuhan, karena apa? Orang bisa berubah. Asaf mengalami pergumulan sehingga dia berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Saudara, kalau kita lihat keadaan yang sulit, posisi yang tertekan, penderitaan dan pergumulan, itu posisi yang rawan bagi hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tidak tahu selanya, kita akan melihat tentang Asaf ini, dia berkata seperti itu. Kita akan melihat kembali saudara ya, sesungguhnya apa arti yang dikatakan sebagai orang yang tulus hati ya. Ayat 1 tadi terkatakan Mazmur 73, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Saudara, saya coba ngomong sama Pak Haji. Pak, apa artinya orang yang Tuhan baik, Allah baik bagi orang yang, bagi mereka yang tulus hati. Kalau kita berpikir mungkin orang yang tulus adalah kalau pengertian umum yang kita ketahui tanpa kita melihat. Tulus itu artinya apa adanya. Tidak ada yang tersembunyi. Ngomong apa adanya atau tidak ada kemunafikan, itu kata tulus. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, saya bilang buka bahasa aslinya apa itu tulus. Apa itu Tuhan baik bagi orang atau bagi mereka yang tulus hatinya. Ternyata kata tulus itu bagi mereka bicara tentang Israel yang murni. Terus saya berpikir, kok enggak nyambung? Ya, Israel yang murni. Saudara, baru saya renungkan, oh Israel yang murni. Berarti Israel yang murni adalah Israel yang sudah mengalami proses. Israel yang sudah dibaharui. Israel yang sudah mengalami pembentukan karakter. Bukan Israel yang lama. Saudara tahu kita semua Israel yang lama. Israel yang masih keras tengkuk. Masih bebal, masih sembrono, masih dikatakan masih kacauan. Tetapi Israel yang sudah dipulihkan, Israel yang sudah dibaharui, Israel yang sudah mengerti kehendak Tuhan. Jadi inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan Allah baik bagi Israel yang murni. Sekarang kita akan melihat saudara bicara tentang proses atau
yang Tuhan sering izinkan terjadi, bukan berarti orang yang murni, ya seperti tadi, Israel yang murni tidak akan mengalami pergumulan. Saudara ingat contoh Ayub, orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, adalah orang bagian yang masuk rencana dalam proses Tuhan. Bukan berarti orang yang dikatakan sudah berkualitas, sudah yang teruji, tidak akan mengalami pergumulan. Masih. Karena apa? Karena hidup kita adalah bagian dari pergumulan. Ayub katakan jalan hidup kita adalah jalan perjuangan, jalan pergumulan. Dan itu bisa terjadi. Seperti itulah Asaf. Seorang yang dikatakan pengalaman hidupnya seorang yang tulus hati. Seorang yang dikatakan seorang yang bersih hatinya, tapi masih mengalami pergumulan. Dan dia hampir, ayat yang kedua dikatakan, kita akan melihat ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebentar lagi, ya dikatakan kalau kita lihat perlakuan Asaf, dikatakan sedikit lagi. Berarti dia hampir dia jatuh, hampir dia tergelincir, hampir dia terpeleset. Saudara, hampir ini bicara kejatuhan, hampir saja kakiku terpeleset. Saudara, kita mungkin pernah mengalami seperti ini ya, keadaan-keadaan yang sulit, dan itu bisa membuat kita berubah atau komitmen kita sama Tuhan, membuat kita tidak konsekuen sama perkataan kita. Saudara, saya sedikit cerita. Saya pernah berdoa bukan sekali dua kali. Saya berdoa, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya menarik perkataan saya menangis bukan sekali dua kali. Saya tahun 2025 berarti masih baru, merupakan tahun pergumulan bagi saya. Tahun saya tidak pernah mengalami. Saudara, saya itu pernah khotbah di jemaat dan juga itu prinsip saya. Prinsip saya itu saya berpikir begini, saya tidak mau menangis di hadapan Tuhan kalau saya dalam pergumulan. Kalau saya dalam keadaan tertekan, saya tidak mau nangis. Sebab apa? Sebab saya berpikir begini, kalau saya menangis dalam pergumulan, itu beda tipis dengan orang sayang diri. Nah, saya nggak mau seperti itu. Makanya kalau dibilang saya berdoa selama ini yang mungkin itu salah saya juga atau kesalahan saya, makanya saya tidak tahu, saya bilang Tuhan ampuni, saya menangis di hadapan Tuhan bukan sekali dua kali, setiap hari berbulan-bulan saya menarik perkataan saya, Tuhan, saya menangis. Selama ini saya berdoa biasa aja, saya tetap menyembah Tuhan, rajin berdoa, saya punya jam doa sama Pak Haji ya. Tapi tanpa ada satu pergumulan, sebab saya yakin Tuhan itu baik. Selalu Tuhan buat saya menerima apa adanya, tanpa saya minta pun Tuhan baik. Tetapi sekali waktu saya harus bayar harga dengan menangis. Saudara, tahun 2025 pergumulan sama saya. Pergumulan bukan sekali, cukup lama dan itu menangis di hadapan Tuhan. Kalau sedikit boleh bersaksi saudara ya, anak saya kan 3 ya, Kevin yang pertama. Waktu itu Kevin belum selesai, tertunda kuliahnya, pengumuman mau yudisium. Nah apa yang tertunda selama 2 tahun itu, ternyata waktu mau yudisium itu ditanggungkan untuk bayar ke satu. Saya berpikir kita usaha, bagaimana caranya usaha, kecil. Tetapi yang jadi masalah saudara tahu, anak saya nomor 2. Saudara, anak saya nomor 2. Kalau selama ini anak saya berani kuliah di UPH Jakarta, karena anak saya itu punya background bekerja. Ya, anak saya berani kuliah karena dia punya background bekerja. Dia yakin dia bisa dan benar selama ini, puji Tuhan. Kalau dia sebelum kuliah itu waktu zaman corona itu kerja dan hasilnya lumayan. Sampai saya sharing ke teman bilang hamba Tuhan,
Ngapain kerja? Ngapain kuliah? Sudah kerja kok, sudah hasilnya lumayan kok, tapi anak saya enggak mau. Anak saya Rafael itu pengertiannya jauh ke depan. Ma, dunia ini bisa berubah, keadaan bisa berubah. Aku harus punya skill ke depan, bahkan jadi dia tetap kuliah. Dia punya background bekerja. Dia bisa melewati 6 bulan. Saudara, meskipun belum repot, belum terlalu berat bagi dia. Bisa, 6 bulan bisa, setahun setengah bisa. Setelah itu kesulitan bagi dia. Kesulitannya apa saudara? Dia tidak ada pekerjaan. Dia sambat, ma ya opo iki ma, aku ma, ya opo ma, saudara tahu. Bagi saya itu sesuatu yang berat untuk dia kuliah di Jakarta, hidup di Jakarta. Saudara, bagi saya, terus saya tanya, ya opo kamu, biasanya kamu kerjaan? Iya ma. Saudara tahu, saya kalau dipikir, gak habis pikir untuk segala keperluan anak itu. Selama dia kerja, memang untuk kebutuhan. Ma, lapakku tidak ada yang beli. Pemesanan tidak ada. Kenapa? Dia bilang, ma, kapan lalu ada pemesanan? Aku dipesan lumayan, maaf kata ya Bu ya, $1.000. Tapi aku harus sedia 5 jam 1 hari. Itu pun kalau online dipantau, anak saya desain game ya, dipantau. Dia jalani oke, deal. Dia jalani saudara, 1 hari 2 sampai berapa. Di tengah jalan dia tidak bisa melakukan. Karena apa? Karena yang tidak sanggup, tidak ada waktu, dia mungkin ketiduran. Akhirnya apa? Di cancel. Dan di cancel artinya dia tidak ada pemasukan dan artinya tokonya sepi, ratingnya turun. Itu yang bagi saya bukan 1-2 bulan, cukup lama 3-4 bulan. Saya harus sedia 1 bulan. Itu berat bagaimana. Saya menangis, belum ini Kevin, masih ada adik yang sekarang lulus mau lulus itu ya. Untuk kebutuhan, maaf kata, ini sesuatu yang sudah terjadi. Bukan sesuatu yang akan terjadi, berarti saya tidak minta atau tidak iman bisik-bisik. Sesuatu yang sudah saya lewati. Saya menarik perkataan saya, Tuhan ampuni saya. Saya selama ini tidak ada yang saya golkan, tidak ada yang spesial saya doakan. Hanya doa terima kasih, kalau nangis pun terima kasih. Tidak ada yang saya gumulkan. Tetapi ketika keadaan seperti ini saya menangis bukan sekali 2 kali. Setiap hari berbulan-bulan saya menangis. Saya menangis Tuhan, anak saya kasihan Tuhan. Itu bukan sekali, bukan 1-2 minggu, 3 hampir 4 bulan. Saya bilang, nak kamu bisa, kamu sanggup. Akhirnya dia berusaha pasang iklan. Iklan pun yang mahal saudara, pasang iklan. Saudara tahu, maaf sampai laptop dia, yang laptop dia buat kerja, yang speknya tinggi buat kerja dia jual. Sampai terus dia pasang iklan, ada pemasukan, ada pemesanan, bingung tidak ada laptop. Dia sewa ke temannya lumayan setiap harinya, ya apa mah? Ya aku gak bisa nggarap mah ya apa mah. Ya aku nyewa di temanku mah seminggu lumayan seminggu. Sampai akhirnya ada pemesanan yang lebih sehingga dia bisa merakit kembali CPU yang bisa buat kerja. Dan sekarang Tuhan sudah mulai pulihkan pekerjaannya. Kemarin dia ke Medan coba presentasi karena ada pemesanan aplikasi. Ma doa noh iya nak. Doa noh ya iya nak. Artinya apa? Sesuatu yang menekan kita, sesuatu yang membuat bersamaan. Saudara kalau kita bilang tentang Tuhan yang izinkan, sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu sesuatu yang saya katakan secara tiba-tiba. Bayangkan anak yang lagi semangat tiba-tiba tidak ada pekerjaan. Hidup di Jakarta dengan pengeluaran yang besar. Saya bilang itu bagi saya saudara ya, pengeluaran besar karena dia harus Grab. Semua makan khususnya yang cukup mahal. Itu besar bagi saya menangis Tuhan. Bukan sekali 2 kali, bukan 1-2 minggu, berbulan-bulan. Saya sempat error. Error itu kalau perempuan itu bingung. Nah ini ada Pak Sam. Saya pernah ngecat ke anak saya pagi-pagi, posisi saya di Batu.
Nak, nanti bayar kosnya ini ya nak. Nyampe di mana itu Pak? Pak siapa itu? Pak Eko. Nyampe ke Pak Eko di wilayah. Langsung sama dia, salah kamar, sedikit privasi. Tapi enggak apa-apa, saya tidak pernah nyimpan rahasia. Karena saya tidak pernah sesuatu yang saya sembunyikan. Error. Saudara, itulah pergumulan saya. Saudara, apa yang saya lakukan? Yang juga pergumulan asap. Jadi orang yang murni hatinya, orang yang tulus, itu orang yang sudah teruji, orang yang sudah mengalami proses. Tetapi yang kita tahu, orang yang sudah mengalami proses ketika dalam pergumulan, apa saudara? Ketika dia dalam pergumulan apa? Coba kita lihat. Kita baca di ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, kalau tadi fokusnya yaitu tentang fokus pada panggilan. Banyak hal yang membuat kita tidak fokus pada panggilan. Seperti saya tadi, kalau seandainya saya tidak tahu caranya saya harus bagaimana ketika saya menghadapi pergumulan dan tekanan, mungkin saya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Ya, Asaf juga mengalami seperti itu. Saudara, apa juga yang membuat seseorang bisa tidak fokus pada Tuhan? Kita melihat pengalaman Asaf, yaitu dikatakan ayat yang ketiga. Mazmur 73 ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sebab sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara, hal yang membuat seorang itu tidak bisa fokus, bukan hanya pergumulan. Ya, kalau kita tidak tahu cara kita menghadapi pergumulan, kita mungkin bisa berdosa. Saudara, hal yang membuat kita juga tidak fokus, seperti kenyataan Asaf ini. Dia cemburu. Cemburu kepada siapa, saudara? Dia cemburu kepada orang-orang sekitarnya. Yang dikatakan orang-orang itu adalah orang yang tahu kebenaran dan dia tidak melakukan. Dikatakan apa? Hidup mereka jauh dari kebenaran, jauh dari kekudusan. Hidup mereka sakarepe dewek, mereka tahu tapi tidak melakukan. Saudara pernah berjumpa dengan orang itu? Saya sering. Saya pernah berada di lingkungan seperti itu. Itu orang-orang fasik. Nah, Asaf, dia berada di sekitar itu dan dia melihat sekelilingnya. Dia cemburu. Kenapa cemburu? Karena dia melihat orang-orang seperti itu justru lebih diberkati Tuhan. Firman Tuhan kalau kita baca ayat yang ke-4 dan seterusnya, kelihatannya mereka sehat, tambah gemuk, tambah diberkati. Tambah apa lagi? Tambah makmur, tambah mujur, dan semuanya justru Asaf katakan, aku yang setiap hari harus menahan kesakitan. Saudara, itu tidak bisa dipungkiri ya. Kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, proses Tuhan ada. Justru orang-orang yang sekitar kita itu yang jauh dari kebenaran. Itu yang dicemburui oleh Asaf. Makanya dia katakan dia mengalami satu keputusasaan. Dia mengalami dikatakan sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Percuma aku melayani Tuhan. Saudara, kalau maaf kata, ya tidak ada bayar. Kalau kita lihat hamba Tuhan yang komitmen pertamanya baik-baik. Tetapi dalam perjalanan dia bisa ingkar. Kalau kita melihat ya mungkin kita yang di majelis daerah tahu. Bahkan saya yang pernah belajar ada di ruang lingkup komunitas. Orang-orang fasik tahu. Bisa ya mereka ya. Bisa
ngomongnya kebenaran, firman Tuhan, tapi bahkan hidup yang di dalam dosa pun masih bisa melayani. Dan itu yang dicemburui oleh Asaf. Saudara, firman Tuhan, jangan kita pernah cemburu. Karena itu yang akan menghalangi kita untuk fokus kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah kita cemburu kepada orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Karena itu, sekalipun mereka lebih sukses, sekalipun mereka diberkati, fokus kita pada Tuhan. Panggilan kita pada Tuhan. Sekarang kita akan melihat, saudara, seperti Asaf tadi katakan. Kita akan baca Alkitab dulu, saudara, di dalam Mazmur yang ke-24. Saya akan bacakan Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, pengakuan kita bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu mengasihi kita, itu bukan sekedar ucapan kita bahwa Tuhan itu baik, tetapi lebih jauh persembahan hidup kita. Jadi bukan kata-kata, sekalipun ada orang yang bergeser pengakuannya, orang yang sudah tidak mau dekat sama Tuhan, orang yang jarang berdoa. Tetapi ada lebih dari itu, adalah pribadi hidup kita. Itu orang yang dikatakan tulus hati, murni hati. Satu persembahan yang Tuhan mau bagi kita, bagaimana ketika kita menghadapi pergumulan itu, kita masih tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Itu yang juga sulit, saudara. Saudara tahu ketika saya berbulan-bulan itu nangis, masa-masa bagi saya kesusahan yang besar. Saya datang sama Tuhan. Yang tadinya pantang menangis karena saya berpikir menangis itu sayang diri, saya tidak mau, saya menangis. Selalu saya ingat Tuhan, berdoa. Pak Haji, hari-hari saya doa nangis. Yang selalu saya nyanyikan, saya pernah sampaikan ke wanita JDW, lagu yang saya nyanyikan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Saudara tahu lagu lama? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Itu yang sering nyanyi. Saya nyanyikan setiap saya doa. Saya tambahin lagi. Tiap perjanjian dalam Alkitab, saudara. Tiap pasal bait barisku punya. Itu saya seakan-akan ketika nyanyi itu saya kuat. Saya senang, saya mampu. Saya minta belas kasih Tuhan. Saya bilang, saya ingat, Tuhan pulihkan keadaan kami seperti Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sepertinya kami bermimpi, lidah kami penuh dengan sorak-sorai, mulut kami penuh tertawa. Saudara, itu yang saya katakan, ayat yang saya sering nyanyikan. Bahkan saya katakan sama Tuhan, Tuhan belas kasih Tuhan itu banyak. Kemurahan itu banyak, kebaikan itu banyak. Kasih sedikit saja Tuhan bagi saya. Kebaikanmu bagi saya sudah cukup bagi saya. Beri itu Tuhan sedikit aja, karena engkau punya banyak, cukup bagi saya. Itu saya katakan berkali-kali. Saudara tahu, saya menghadapi pergumulan pasti akan ada banyak. Kenapa? Karena anak saya masih kuliah. Yang nomor 3 ini juga sudah selesai SMA ya, mau kuliah. Dia bingung, saya juga bingung. Karena mengapa? Milih tempat kuliah itu bingung, kadang nangis. Aku sentak dipilih temanku Toma, saya juga bingung. Jadi selama 2 minggu ini saya bingung. Karena apa? Dia juga berubah-berubah, pilihan 1 bagaimana, pilihan 2 bagaimana. Nah, saya katakan, saya akan menghadapi pergumulan, tetapi apa yang masih tertanggung kepada saya katakan, saudara, puji Tuhan, dengan jalan Tuhan, saya bisa melewati. Saudara tahu, saya punya masalah, ada hubungannya dengan Pak Haji, dan pas kebetulan itu diurus sama Kevin. Prosesnya 2 bulan, mungkin lebih. Goal
Ya, Kevin tahu, sedikit tahu karena dia memang belum jadi pengacara, sedikit tahu tentang hukum. Dia tahu, diurus goal, dan itu yang membuat saya menyelesaikan, maaf kata, Kevin yudisium, saya bisa membantu anak yang tertunda kemarin. Saudara, itu jalan Tuhan. Menangis, berdoa sama Tuhan, mencari pertolongan Tuhan. Sekarang kita melihat Asaf tadi, kemana dia ketika menghadapi pergumulan? Dia masuk di tempat kudus Allah. Dia datang sama Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita fokus. Karena Allah kita Allah yang setia. Allah kita Allah yang berjanji, yang sudah memanggil kita. Tidak akan pernah mengingkari. Seperti saya katakan tadi, Tuhan tak pernah tinggalkan, terus saya nyanyi itu saudara. Dan Tuhan sudah tolong, sudah dilewati. Ke depan ada lagi karena masih proses, mereka belajar, masih proses. Tapi Tuhan sudah melewati apa yang gak pernah terbayang bagi saya. Kalau anak saya harus tidak bekerja. Kalau dulu ya mungkin dia masih bilang, "Ma, aku kesel nangis ya. Nah, kamu kalau udah kerja gak bisa makan." Terus saya kasih motivasi. Maaf, saya pernah sharing sama Tante Yusa ya, Bu Fani. Dulu Beril itu di kos-kosannya pelihara binatang. Saya bilang, kamu tahu Pendeta Yusa itu, Pak Yusa itu yang itu kan anaknya pelihara reptil. Itu di kos-kosannya itu juga merawat. Ya kamu susah-susah nak, kamu enggak makan nanti kalau enggak mau kerja. Kadang teman-temannya tarik. Saudara tahu anak saya puji Tuhan. Teman-temannya senang semua. Teman-temannya bersuka, padahal beda mereka rata-rata orang-orang yang mampu karena taraf-taraf sekolah-sekolah internasional ya. Tapi anak saya bilang, aku bisa ngambil pola pikir mereka, aku sudah bisa belajar dari mereka. Ya Vel ya, tapi kamu menang di pengalaman kerja ya. Tapi aku belajar juga dari mereka. Jadi saling mengisi. Anak saya sebagai ketua himpunan mahasiswa UPH. Artinya apa? Mereka diterima, anak saya diterima. Nah itu kemurahan Tuhan. Berkat Tuhan, tapi masalahnya harus bayar harga dengan berjuang. Berjuang, kalau kita mau sukses berjuang, demikian juga kita. Apa yang kita lakukan? Datang sama Tuhan, banyak merendahkan diri. Saudara kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Ini firman Tuhan yang pagi hari ini mengingatkan kita semua. Mazmur pasal yang ke-91 dikatakan ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Kita bisa berkata, Tuhan, Allah tempat pelindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Walaupun kita menghadapi pergumulan, walaupun kita di tengah-tengah tekanan. Apa kunci rahasianya? Tadi ayat yang ke-1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya apa? Kita tinggal di dalam Tuhan. Kata bermalam itu nilainya lebih tinggi saudara. Jadi artinya kita semakin tinggal di dalam Tuhan, dia akan sanggup mampu melewati keadaan. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat pelindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara, pergumulan itu keadaan yang kadang kita tidak diduga, datang secara tiba-tiba. Seperti saya tadi, anak saya tidak kerja. Bagi saya itu suatu hal yang berat, saudara ya, untuk hidup di sana berat. Ya, keadaan yang tidak kita sangka, keadaan yang kita tidak diduga-duga. Saudara, orang bisa sakit, tapi sebagian orang juga punya persiapan ya. Kalau orang punya asuransi sakit kecil, pasti sebagian ibu-ibu sudah punya. Tapi beda dengan orang yang tidak ada persiapan. Kita kemana saudara? Sama Tuhan ya. Di sini ada ibu-ibu, bapak-bapak yang senior, maaf kata, tapi biarlah kita saling mengingatkan, saling hanya di bawah kaki Tuhan. Saudara, komitmen kita, jangan cemburu kepada sekeliling kita. Saudara, jangan cemburu kepada orang-orang yang kenapa kok mereka diberkati, padahal hidupnya seperti itu.
bahwa hidup kita, kata Tuhan itu baik. Bagi orang yang tulus itu bicara juga bukan pengakuan tapi hati kita, hidup kita sama Tuhan. Persembahan hidup kita, saudaraku, terkadang orang sulit, tertekan karena banyak pergumulan, bisa bergeser. Asaf, tadi hampir dia tergelincir, hampir dia jatuh. Tapi ketika dia masuk di dalam rumah Allah, Tuhan apa saudara? Tuhan ingatkan. Nih lihat ya, kita akan lihat di ayat yang ke-17, Mazmur 73, saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, saya akan bacakan ayat 18. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, Tuhan tunjukkan, selama ini mungkin ketika dalam pergumulan janji Allah, pertolongannya sudah pernah kita alami, itu terkubur ataupun sudah lupa. Ya, sudah lupa. Karena begitu beratnya tekanan. Saudara tahu seperti murid-murid sedang berlayar sama Tuhan Yesus, mereka kan sama Tuhan. Tetapi ketika angin ribut datang, gelombang datang, dikatakan Tuhan bangun, kita binasa. Lupa akan janjinya, lupa akan pertolongan Tuhan yang selama ini. Seperti itulah, Asaf seperti itu. Tapi ketika dia masuk di dalam rumah, dia masuk di dalam hadirat Tuhan, tinggal tetap berharap penuh sama Tuhan. Tuhan nyatakan, Tuhan buka rahasianya, Tuhan buka pikiran Asaf, tunjukkan. Ini loh ya, kalau saya bilang kata sehari-hari, ini loh lihatan hidupnya orang-orang yang seperti itu. Mereka itu sebentar lagi loh habis, sebentar lagi mereka itu hancur, jatuh, binasa, lenyap, tidak ada berbekas. Sebentar lagi mereka seperti itu. Ngapain kamu cemburu? Itulah kata-kata yang saya katakan sebagai bahasa sehari-hari ya. Ngapain cemburu dengan orang-orang itu? Saudara, Tuhan nyatakan. Artinya apa? Tuhan punya keadilan akan hidup kita semua. Kalau Tuhan punya keadilan akan mereka yang di luar Tuhan, yang jauh dari kebenaran, mereka binasa dalam sekejap. Tuhan juga punya keadilan akan hidup kita. Apa sih keadilan Tuhan? Berkat Tuhan. Seperti dalam Mazmur 24 tadi ya, kita lihat tadi dikatakan ayat yang ke-5. Dia akan ayat yang ke-4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Amin. Keadilan Tuhan buat kita. Apa saudara? Berkat Tuhan. Tuhan angkat kita ya. Tuhan percayakan berkat lebih lagi kepada kita. Saudara, saya seringkali menghibur diri, seringkali saya itu ngomong, Tuhan nanti kalau anak-anak saya sudah selesai dak kuliah sukses, saya mungkin secara materi akan senang, akan lebih istilahnya. Itu penghiburan saya dan itu janji Tuhan. Orang yang bersih hatinya murni adil, dialah yang akan menerima keadilan dan berkat dari Tuhan. Jadi jangan pernah cemburu dengan apapun, jangan pernah kita lihat pergumulan kita lebih besar. Saudara, besarnya pergumulan itu tergantung kita. Kalau kita menilai besar jadi besar, kalau kita kecil jadi kecil. Jadi kita mau sama-sama semakin dekat, fokus melayani Tuhan. Walau dalam pergumulan kuncinya apa? Masuk di dalam tempat kudus Allah, masuk di dalam Tuhan, hadirat Tuhan lebih dalam, bukan duduk, tinggal, diam, bermalam, artinya lebih dalam lagi ya, lebih dalam. Puji Tuhan, mohon maaf, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang lebih senior dari saya, tapi itu pengalaman hidup saya, pengakuan, bahwa ketika kita dalam pergumulan supaya kita fokus, datang sama Tuhan, jangan menoleh
kiri kanan, karena pada dasarnya akan melemahkan kita. Saya juga sering kali ngomong, saya bersyukur, ya kita semua bersyukur karena kita punya keluarga ya. Keluarga itu saling mendukung. Kalau yang satu lemah, istri mengingatkan, anak mengingatkan. Saya pernah berada di ruang lingkup institut yang tidak pas. Yang ada orang-orang yang sikut sini, sikut sana dan sini. Saya cuma fokus, Pak, biarin. Yang penting kita pelayanan, punya keluarga, itulah yang akan menopang kita. Itu saya belajar seperti itu. Jadi saya belajar, lebih bagus mengalah. Lebih bagus kita pergi seperti Abraham. Bukan cuma dia imannya, tapi dia orang yang rendah hati, orang yang senang mengalah. Saudara, kita pun seperti itu ya, supaya ada damai. Ketika orang diangkat pun ada sebagian orang yang diangkat, yang dikasih percaya lebih. Iri, menganggap sepele. Saudara tahu, mungkin dia bilang, oh sopo to iku, orang gak ada apa-apanya. Saudara, kita bukan jatuh dalam hal cemburu, iri hati lagi. Kita sudah jatuh di dalam hal kesombongan ketika kita menganggap remeh orang lain. Mari saudara belajar ya, setia sama-sama kita, dan saya masih muda loh, belum tua nemen. Jadi saya masih banyak mengalami pergumulan. Jadi saya, apalagi anak saya harus berjuang. Artinya saya harus berjuang, tetap setia, tetap melayani Tuhan ya. Tuhan, kita bangkit berdiri, kita punya Tuhan Allah yang besar ya. Kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara tahu lagu ini, yuk kita menyanyi. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak pernah tinggalkan. Ya lagu apa ya, saya nanya. Ku hidup karena percaya. Ya mari kita, saudara yakin Allah kita yang memanggil, Allah yang setia. Allah yang tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya Yesus. Mungkin singer udah. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah. Haleluya Yesus. Tetap fokus, tetap. Amin, haleluya. Amin. Dalam genggamanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya saudara. Katakan, ku hidup karena anugerah Tuhan. Ku hidup karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mau semakin fokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan yang memanggil kita. Amin, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Kami pandang Engkau Allah yang setia. Tidak akan menyerah meskipun aku sesat.
percaya. Amin. Oh, haleluya. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi aku punya Tuhan, punya Tuhan yang besar. Haleluya. Menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami punya Tuhan yang dahsyat, yang hebat. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Roh Kudus, haleluya. Sembah, agungkan Dia, tinggikan Dia. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Pengagungan, hormat, kemuliaan, pujian, syukur. Uramatakia, matakia, ramaya, rapapase. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, 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 amin, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan.
buat kekuatan yang kau berikan. Terima kasih buat jamahanmu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Lebih lagi, lebih lagi. Tenggeram kami dalam hadirat-Mu. Tenggeram kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi, lebih lagi. Yesus. Yesus Tuhan. Setiap pergumulan kami, setiap pergumulan kami, Engkau yang mengerti, Engkau yang paham Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Begitu jelas Engkau paham setiap apa yang kami hadapi, beban-beban hidup kami. Baik dalam keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam pribadi-pribadi kami Tuhan. Lewat kelemahan-kelemahan tubuh kami ya Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang hebat. Di mana kami terus fokus kepada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, panggilan Tuhan, panggilan Tuhan melayani sampai kapanpun Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami. Berikan kekuatan bagi kami. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Oh Ramatakia, Matakia, ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Lebih lagi, aku punya Tuhan. Punya, amin, haleluya, haleluya. Oh Ramatakia, Matakia, terima kasih Bapak, terima kasih Roh. Saya mengundang Pak Pendeta Rinekso untuk maju ke depan, berdoa untuk syafaat pada siang hari ini. Doakan hamba-hamba Tuhan yang sakit, bahkan juga untuk acara Mukerda pada besok hari sampai dengan hari Kamis. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Terlalu ajaib. Sangat ajaib Engkau Tuhan. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh ajaib Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan kami menaikkan puji, hormat, syukur kepada Engkau ya Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan pada saat ini, kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Siapa kami ini Tuhan? Kalau Kau panggil, Kau pilih dan Kau tetapkan sebagai biji mata Engkau, kami tetap mau belajar. Kami tetap mau belajar Tuhan, haleluya, akan panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih kami tetap bersatu hati hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah 1 Karisi dan Bojonegoro, Tuban dan Lamongan pada saat ini. Kami bawa dalam tangan kuat kuasa Engkau Tuhan. Supaya kami semua fokus akan panggilan kami masing-masing dalam bendang pelayanan yang Tuhan percayakan. Baik yang ada di kota, yang ada di desa, di pelosok, dimanapun Tuhan tempatkan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Injil dapat diwartakan, Injil disebarluaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Siang ini rekan-rekan kami yang tidak sempat hadir, apapun yang menjadi beban dan pergumulan mereka, lemah diberi kekuatan, sakit dipulihkan, disembuhkan dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah diteguhkan lewat satu kebenaran, firman-Mu, firman yang hidup Tuhan. Firman-Mu, firman yang berkuasa. Meskipun hamba-Mu selesai berbicara, kami yakin Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Roh Kudus akan tetap terus mengajar kami. Roh Kudus akan tetap terus mengingatkan dan menegur kami ya Tuhan. Terima kasih sehingga kami tetap fokus akan panggilan Engkau. Terima kasih tempat ini yang sudah buka tempat untuk kami bersekutu. Pakai hamba-Mu suami istri beserta keluarga yang Tuhan percayakan dengan jemaat Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat negeri kami, buat bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami. Dari pusat sampai daerah kepada seluruh lapisan masyarakat di bumi Nusantara Indonesia. Tuhan pakai, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur untuk acara bulan depan. Tuhan juga tolong dalam persekutuan yang sama wilayah 1 Karisi dan Bojonegoro, Tuban dan Lamongan. Pakai hamba-hamba Tuhan yang telah Kau persiapkan dalam bendang pelayanan Tuhan. Terima kasih sehingga kami semua boleh terberkati dan diberkati karena nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa sembah syukur kami yang masih jauh dari sempurna, kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.